Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sheila Agustina, NIM 2018-53065. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan materi ketiga dari audit sistem informasi, yaitu audit sistem informasi berbasis komputer. Yang pertama ada sifat pemeriksaan. Asosiasi Akuntansi Amerika mendefinisikan auditing sebagai berikut. Auditing adalah sebuah proses sistematis untuk secara objektif mendapatkan dan mengevaluasi bukti mengenai pernyataan perihal tindakan dan transaksi bernilai ekonomi untuk memastikan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan serta mengkomunikasikan hasil-hasilnya pada para pemakai yang berkepentingan. Kemudian, auditing membutuhkan pendekatan langkah-langkah per langkah, bentuk dengan perencanaan teliti, serta pemilihan dan pelaksanaan teknik yang tepat dengan hati-hati. Keterlibatan audit yaitu mengumpulkan, meninjau, dan mendokumentasikan bukti audit. Kemudian ada standar-standar audit, yaitu ada According Institute of Internal Auditors. Tujuan dari audit internal adalah untuk mengevaluasi kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal perusahaan. Kemudian, pada standar audit internal, ada 5 standar lingkup audit. 2A memberikan garis besar atau tanggung jawab auditor internal. Yang pertama, melakukan tinjauan atas kendala dan integritas informasi operasional dan keuangan, serta bagaimana hal tersebut diidentifikasikan, diukur, diklarifikasi, dan dilapor. Yang kedua, menetapkan apakah sistem telah didesain untuk sesuai dengan kebijakan operasional dan pelaporan, perencanaan, prosedur, hukum, dan peraturan yang berlaku. Yang ketiga, melakukan tinjauan mengenai bagaimana aset dijaga dan memverifikasikan keberadaan aset tersebut. Yang keempat, mempelajari sumber daya perusahaan untuk menetapkan seberapa efektif dan efisien mereka digunakan. Yang kelima, melakukan tinjauan atas operasional dan program perusahaan untuk menetapkan apakah telah dilaksanakan sesuai rencana dan apakah mereka dapat memenuhi tujuan mereka. Nah, ini ada jenis-jenis kegiatan audit. Yang pertama, audit keuangan. Yang kedua, audit sistem informasi. Yang ketiga, audit operasional atau manajemen. Jenis-jenis kegiatan audit internal. Audit keuangan, yaitu memeriksa kendala dan integritas catatan-catatan akuntansi, baik informasi keuangan dan operasional. Audit sistem informasi melakukan tinjauan atas pengendalian SIA untuk menilai kesesuaian dengan kebijakan dan prosedur pengendalian serta efektivitas dalam menjaga aset perusahaan. Jenis kegiatan audit internal, audit operasional atau manajemen berkaitan dengan penggunaan secara ekonomis dan efisien sumber daya serta pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian, tinjauan menyeluruh proses audit. Nah, tinjauan menyeluruh proses audit ini ada 4 langkah. Yang pertama, merencanakan audit. Yang kedua, mengumpulkan bukti audit. Yang ketiga, mengevaluasi bukti audit. Yang keempat, dan mengkomunikasikan hasil audit. Perencanakan audit. Tetap lingkup dan tujuan organisasi tim audit. Kembangkan pengetahuan mengenai operasional bisnis, tinjauan hasil audit sebelumnya, identifikasi faktor-faktor risiko, siapkan program audit. Mengumpulkan bukti audit, pengamatan atas kegiatan operasional, tinjauan dokumentasi berdiskusikan para pegawai dan kuesioner, pemeriksaan fisik aset, konfirmasi melalui pihak ketiga, melakukan ulang prosedur, pembuktian dengan dokumen sumber, review analitis, dan pengambilan sampel audit. Ini sama ya, tinjauan penyeluruhan audit.
mengkomunikasikan hasil audit, memformulasikan kesimpulan audit, membuat rekomendasi bagi pihak manajemen, mempersiapkan laporan audit, menyajikan hasil-hasil audit ke pihak manajemen. Nah, ini adalah tujuan-tujuan yang harus mereka laksanakan pada audit sistem informasi. Yang pertama, perlengkapan keamanan melindungi perlengkapan komputer, program komunikasi, dan data dari akses yang tidak sah, modifikasi, atau penghancuran. Yang kedua, pengembangan dan memperoleh program dilaksanakan sesuai dengan otoritas khusus dan umum dari pihak manajemen. Yang ketiga, modifikasi program dilaksanakan dengan otoritas dan persetujuan pihak manajemen. Yang keempat, pemrosesan transaksi file laporan dan catatan komputer lainnya telah akurat dan lengkap. Yang keenam, data sumber yang tidak akurat atau tidak memiliki otoritas yang tepat diidentifikasi dan ditandatangani sesuai dengan kebijakan manajerial yang telah ditetapkan. Yang keenam, file data komputer telah akurat, lengkap, dan dijaga kerahasiaannya. Nah, apakah pendekatan 4 tahap evaluasi pengendalian internal itu? Nah, pendekatan 4 tahap evaluasi pengendalian internal yaitu 1. Tentukan ancaman-ancaman yang dihadapi SIA. Yang kedua, identifikasi prosedur pengendalian yang diimplementasikan untuk meminimalkan secara ancaman dengan mencegah atau mendeteksi kesalahan dan ketidakberaturan. Yang ketiga, evaluasi prosedur pengendalian. Yang keempat, evaluasi kelemahan. Kerangka audit keamanan komputer. Jenis-jenis yang selalu muncul dalam kesalahan dan penipuan. Yang pertama, pencurian atau kerusakan yang tidak disengaja atas hardware dan file. 2. Kehilangan, pencurian, atau akses tidak sah ke program, file data, dan sumber daya sistem lainnya. Yang ketiga, modifikasi atau penggunaan secara tidak sah program file data. Jenis-jenis prosedur pengendalian. 1. Rencana keamanan atau perlindungan informasi, pembatasan atas akses secara fisik ke perlengkapan komputer. 2. Pengendalian penyimpanan dan pengiriman data seperti enkripsi. 4. Prosedur pelindungan dari virus. Yang kelima, menggunakan firewall. Yang keenam, rencana pemulihan dari bencana. Yang ketujuh, pemeliharaan pencegahan. Yang kedelapan, asuransi sistem informasi. Ini prosedurnya. Prosedur audit tinjauan sistem. Yang pertama, menginspeksi lokasi komputer, wawancara dengan personil sistem informasi mengenai prosedur keamanan, meninjau kebijakan dan prosedur, memeriksa kebijakan asuransi apabila terjadi bencana atas sistem informasi. Ini uji pengendalian. Saya sebutkan juga pengamatan prosedur akses ke lokasi komputer, memverifikasi bahwa terdapat pengendalian dan pengendalian tersebut berfungsi sebagai dengan yang diharapkan. Yang ketiga, menginvestigasi berbagai kesalahan atau masalah. Nah, ini masih kerangka audit ya. Ini ada pengendalian pengimbang. Ada 3, yaitu yang pertama, kebijakan yang baik dalam hal personil. Yang kedua, penggunaan pengendalian secara efektif. Yang ketiga, pemisahan pekerja yang tidak boleh disatukan. Jenis kesalahan yang sering terjadi ini ada 2, kesalahan programan yang tidak disengaja. Yang kedua itu kode program yang tidak sah atau salah kode programnya gitu. Jenis-jenis prosedur pengendalian ada otoritas manajemen, persetujuan pemakai atas spesifikasi program, pengujian keseluruhan. Prosedur audit tinjauan atas sistem. Ada tinjauan independen, ada tinjauan prosedur, ada tinjauan otorisasi, ada tinjauan atas standar evaluasi, tinjauan atas standar dokumentasi, tinjauan atas pengujian. Nah, ini ada pengendalian pengimbangan. Yang pertama ada pengendalian proses.
Saya akan melanjutkan. Nah, di sini ada pengendalian penyeimbang, ada dua, yaitu pengendalian pemrosesan yang kokoh dan pemrosesan secara independen data diuji oleh auditor. Jenis-jenis kesalahan dan penipuan. Kesalahan yang pertama, kesalahan pemrograman yang tidak disengaja. Kesalahan yang kedua, kode pemrograman yang tidak sah. Tadi udah ya itu. Terus selanjutnya ada jenis-jenis prosedur pengendalian. Yang pertama, daftar berbagai komponen program yang akan dimodifikasi. Yang kedua, otorisasi dan persetujuan pihak manajemen atas modifikasi program. Yang ketiga, persetujuan pemakai atau perubahan spesifikasi program. Terus yang terakhir, penguji keseluruhan atas perubahan program, termasuk uji penerimaan pemakai. Nah, ini ada prosedur audit, tinjauan atas sistem, tinjauan kebijakan, standar, dan prosedur modifikasi program, tinjauan standar dokumentasi untuk mendefinisikan program, tinjauan pengujian modifikasi program, serta uji prosedur pemberian persetujuan. Didiskusikan kebijakan dan prosedur modifikasi program dengan pihak manajemen, pemakai sistem, dan personil sistem. Ini ada uji pengendalian. Yang pertama, verifikasi pemakai. Yang kedua, verifikasi pemakai dan persetujuan manajemen serta informasi atas perubahan program. Yang kedua, ada verifikasi pemakai mengenai keterlibatan dalam perancangan dan operasitas sistem. Yang ketiga, memverifikasi poin-poin penting. Yang keempat, tinjauan atas notulen. Yang kelima, tinjauan atas spesifikasi penguji. Kemudian pengendalian pengimbang, ini ada dua, pengendalian pemrosesan yang bagus. Yang kedua ada uji audit independen untuk perubahan program yang tidak sah atau yang salah. Jenis-jenis kesalahan dan penipuan dalam kerangka untuk melakukan audit pengendalian pemrosesan komputer. Kegagalan untuk mendeteksi input data yang salah, tidak lengkap, atau tidak sah. Kegagalan untuk memperbaiki kesalahan yang ditandai oleh prosedur edit data dan data dengan tepat. Kemudian masuknya kesalahan dalam file atau database selama pembaharuan. Jenis-jenis prosedur pengendalian. 1. Rutinitas edit data komputer. 2. Penggunaan dengan benar label file eksternal dan internal. Prosedur perbaikan kesalahan yang efektif. Daftar dan ringkasan perubahan file yang disiapkan untuk tujuan atas kebermanfaatan. Ini sama ya. Ujian pengendali ada mengevaluasi, memverifikasi, menelusuri, dan mengawasi. Nah ya, pengendalian pengembangan. Ada pengendalian yang kokoh terhadap pemakai, pengendalian data sumber yang efektif. Jenis-jenis kesalahan dan penipuan ada dua, jenis sumber yang tidak akurat atau data sumber yang tidak sah. Nah itu sama-sama kesalahan ya. Terus jenis-jenis prosedur pengendalian, ada otoritas pemakai atas input data sumber, penanganan input data sumber secara efektif atau oleh personal pengendalian data, mendaftar penerimaan, penggunaan dokumen. Meninjau dokumentasi administrasi atas standar pengendalian data sumber, itu ada tujuan sistem, tinjauan sistem. Yang kedua, mendokumentasikan pengendalian data sumber. Yang ketiga, meninjau dokumentasi sistem akuntansi untuk mengidentifikasi isi data sumber dan langkah pemrosesan cara pengendalian data sumber tertentu yang digunakan. Uji pengendalian. Ini ada mengamati, ada merekonsiliasi, ada memeriksa. Pengendalian pengimbang, ada pengendalian pemrosesan yang kokoh, pengendalian yang kokoh terhadap pemakai. Nah, ini jenis-jenis kesalahan dan penipuan ya. Pada tujuan 6, modifikasi atau pengungkapan yang tidak sah atas data yang disimpan. Penghancuran atas data yang disimpan akibat kesalahan yang tidak disengaja, kegagalan fungsi hardware atau software, dan tindakan sengaja untuk melakukan sabotase atau vandalisme. Jenis-jenis prosedur. Nah, ini ada pengendalian pembaruan bersama, penggunaan yang sesuai atas software pelindungan virus. Ini ada 4, memeriksa rencana, mendiskusikan prosedur, meninjau kebijakan, meninjau dokumentasi. Ini sama ya, uji pengendalian, mengamati, meninjau, pengamat,
berkonsiliasi. Pengendalian pengeimbangan, pengendalian keamanan komputer secara efektif, pengendalian pemakai yang kokoh, mengendalikan pemrosesan yang kokoh. Software komputer. Nah, dalam software komputer audit sistem informasi pada materi ini itu membawa CAS, GAS yang telah dibuat secara khusus untuk auditor. Langkah pertama auditor adalah memutuskan tinjauan audit. Nah, tujuan audit: mempelajari file serta database yang akan diaudit, merancang laporan audit, dan menentukan bagaimana cara menghasilkannya. Nah, ini menggunakan software CAS untuk menghasilkan satu atau lebih program audit. Fungsi umum software audit komputer ini ada 7. Pemanfaatan ulang, manipulasi file, perhitungan, pemilihan data, analis data, pemrosesan file, statistik, pembuatan laporan. Perbedaan utamanya adalah bahwa lingkup audit sistem informasi dibatasi pada pengendalian internal, sementara lingkup audit keuangan dibatasi oleh output sistem. Sebaliknya, lingkup audit operasional lebih luas, melintas seluruh aspek manajemen sistem informasi. Ini tujuan dari audit operasional mencakup faktor-faktor seperti efektivitas, efisiensi, dan pencapaian tujuan. Ini tadi ya, pengumpulan bukti itu meninjau, melakukan konfirmasi, itu udah dibahas yang tadi. Prosedur pengumpulan bukti untuk mengamati, memeriksa, menguji akurasi informasi operasional, menguji pengendalian. Nah, dari yang saya jelaskan tadi itu adalah materi yang ketiga dari pelajaran sistem audit sistem informasi. Semoga bermanfaat bagi kalian, dan kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.